Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 4B, tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan berfungsi sebagai sumber energi. Tumbuhan membutuhkan zat hara untuk tumbuh. Hewan membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang biak. Manusia membutuhkan energi dari makanan untuk melakukan aktivitas, misalnya belajar atau olahraga. Kalian tahu gak sih manfaat makanan bagi manusia? Ya, manfaat makanan bagi manusia adalah untuk membantu manusia mendapatkan energi. Selain itu, dapat membantu pertumbuhan badan dan otak. Tahukah kamu bahwa ada kegiatan olahraga yang dapat menghasilkan energi listrik? Olahraga sepeda tidak hanya untuk menyehatkan tubuh, tetapi dapat juga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak artikel berikut. Sepeda pembangkit listrik. Pada zaman dahulu, sepeda dapat menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan roda untuk memutar dinamo. Pada zaman sekarang, teknologi tersebut dikembangkan untuk menghasilkan listrik yang lebih besar. Energi listrik yang dihasilkan memang tidak sebesar pembangkit listrik menyediakan listrik untuk rumah-rumah. Namun demikian, listrik tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya kecil seperti lampu, radio, dan televisi. Di London, sepeda penghasil listrik digunakan untuk memutar film layar lebar. Sepeda penghasil listrik tidak dikayu untuk berpindah tempat, melainkan dibuat statis atau tidak dapat berpindah. Sepeda penghasil listrik memanfaatkan putaran roda sepeda untuk menggerakkan dinamo. Saat pedal dikayuh, listrik akan mengalir ke dinamo. Mengayuh sepeda listrik selama 5 menit dapat menyalakan lampu neon selama setengah jam. Semakin lama sepeda statis dikayuh, maka semakin banyak pasokan listrik yang tersimpan di dalam aki. Selain itu, semakin banyak sepeda yang digunakan, maka semakin banyak pula listrik yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan teks di atas, energi listrik dapat dihasilkan dari energi gerak. Energi gerak yang dapat menghasilkan listrik juga dapat berasal dari aliran air atau ombak laut yang memanfaatkan kincir angin atau generator. Salah satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang ada di Bandung memanfaatkan aliran air yang berada di Bendungan Cirata. Ada pula pembangkit listrik yang memanfaatkan tiupan angin untuk memutar kincir angin. Pembangkit listrik dapat pula memanfaatkan energi surya atau energi matahari melalui panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terbesar di Indonesia itu terletak di Bali, yaitu di daerah Karangasem dan Bangli. Energi listrik dapat pula berasal dari panas bumi, contohnya PLTP Kamojang yang berada di Garut. Pembangkit listrik dapat juga memanfaatkan bahan organik seperti sampah, limbah pertanian, atau kotoran hewan yang disebut dengan biomasa. Perhatikan gambar mobil mainan berikut.
Mobil mainan tersebut beroperasi dengan menggunakan baterai. Roda mobil mainan yang menggunakan baterai mampu berputar karena terhubung dengan motor listrik, sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Untuk merubah bentuk energi listrik menjadi bentuk energi yang lain diperlukan suatu alat yang disebut dengan motor listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak yang terjadi pada motor listrik dimulai dari perubahan energi listrik terlebih dahulu. Lalu energi listrik tersebut berubah menjadi induksi magnet. Nah, induksi magnet itulah yang membuat poros-poros pada alat listrik dapat bergerak. Perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar peralatan di samping, perubahan energi apa sajakah yang terjadi? Ya, pada kipas angin perubahan energinya yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Begitupun dengan blender. Lalu pada hair dryer perubahan energi apa yang terjadi? Ya, perubahan energinya yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Listrik sangat bermanfaat bagi manusia, akan tetapi jika tidak digunakan dengan hati-hati, listrik dapat menimbulkan bahaya berupa sengatan listrik. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati saat menggunakan peralatan rumah tangga yang memerlukan listrik. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering. Jangan sekali-kali kamu mencolok atau mencabut kabel dalam keadaan basah. Lalu yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Dan yang terakhir, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak bertumpuk. Contoh peralatan rumah tangga yang memerlukan listrik yaitu setrika. Setrika digunakan untuk merapikan pakaian. Saat digunakan, setrika diletakkan amat dekat dengan tubuh pengguna. Padahal setrika mengandung panas dan listrik. Sebagai pengguna, penting bagi kita untuk mengetahui petunjuk penggunaan setrika yang aman. Bacalah petunjuk penggunaan setrika yang benar dan aman berikut. Baiklah, Miss akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.